kembali bersama kami di Top Issue. Mas Hussein, tadi kita bisa saksikan bagaimana gambaran singkat ya situasi di Gaza. Nanti kita juga akan tampilkan bagaimana laporan-laporan dari Gaza yang justru memperlihatkan eskalasi genosida yang terus dilakukan oleh Israel ya. Warga sipil terus menjadi korban bahkan saat mereka hanya berusaha mencari makanan. Mungkin kita bisa tampilkan lagi teman-teman untuk visual terkini dari Gaza. Laporan-laporan dari Gaza yang memperlihatkan bagaimana eskalasi genosida yang terus dilakukan oleh Israel. Sambil menunggu visual yang ditampilkan, Mas Hussein bisa sampaikan bagaimana kondisi real yang terjadi di tanah Gaza. Ini ya visualnya bagaimana warga sipil terus menjadi korban, Mas Hussein. Sebanyak apapun visual yang kita terima di Indonesia, itu tidak menggambarkan 5% dari kejahatan dan penderitaan warga Gaza. Itu yang harus kita pahami. Contoh hari ini 75 warga sejak kurang dari 24 jam itu terbunuh, 75 warga. Dan itu konsisten, biasanya Israel itu ngejar target. Satu hari itu harus 100 sampai 120 yang terbunuh. Dan itu konsisten selama 20 bulan, bayangkan. Dan ketika mereka menyerang satu perumahan di Gaza, saya perlu ingatkan dulu ya, bahwa di Gaza ini tidak seperti kita. Rumah itu kan satu rantai gentengnya. Kalau di Gaza ini karena lahannya sempit dan populasinya padat, mereka itu kalau bangun rumah itu ke atas, 5-6 lantai. Dan itu yang diserang oleh Israel itu. Dan ketika bangunan itu diserang, itu isinya penuh. Bayangkan berapa banyak korban jiwa. Dan yang lebih parah itu korban lukanya. Mereka yang tertimbun reruntuhan. Jadi kalau kita baca misalnya ada puluhan tertimbun, itu bukan tertimbun seperti tertimbun dedaunan ya. Jadi tangan mereka tergencit, kaki mereka tergencit, pendarahan, sampai mereka akhirnya mati kehabisan darah. Sementara tidak ada lagi ambulan yang bisa mengevakuasi karena sudah tidak ada ambulan di sana. Termasuk fasilitas kesehatannya juga terbatas ya. Lumpuh sekali. Jadi sekarang itu gambarannya bagaimana warga Gaza ketika mereka akhirnya sebagian berhasil dievakuasi oleh warga menggunakan gerobak keledai, menggunakan sepeda. Kita lihat seorang anak menggendong ayahnya pakai sepeda, pendarahan sampai rumah sakit itu bukan artinya lalu dirawat, nggak ada perawatan di situ. Mereka terpaksa bergeletakan di lantai-lantai, di lorong-lorong karena tidak ada lagi medis. Tidak ada lagi obat-obatan untuk digunakan. Jadi ketika saya katakan 70 warga syahid dan puluhan terluka, puluhan ini juga kemungkinan besar akan menyusul mereka yang terbunuh. Itu kita bicara bombardir. Belum kita bicara bagaimana kondisi penampungan, pengungsian yang tidak layak. Belum bagaimana kita bicara anak-anak bayi yang tidak mendapatkan asupan gizi sehingga mereka mati kehabisan gizi buruk. Belum saya bahas masalah bagaimana tepung, gandum. Nah itu dia, saya ingin tanya juga karena informasi yang informasi yang muncul ke publik, warga Gaza ditembaki oleh tentara Israel saat mengambil bantuan, bahkan Zionis Israel juga menyelipkan narkoba dicampur dengan tepung. Betulkah informasi itu? Bukan hanya menyelipkan, jadi mereka menggiling narkoba jenis oksikodon namanya, yang memiliki daya candu yang sangat kuat, itu digiling dan dicampur ke dalam tepung, karena kan satu zat ya, satu jenis tepung dan kokain itu kan. Jadi itu ditemukan akhirnya oleh pihak Gaza. Ada empat kasus. Bagaimana bisa ketahuan? Jadi di antara karung-karung itu masih ada pil-pil yang tidak tergiling. Nah, itu yang akhirnya dipastikan oleh pihak Gaza ini, pihak Kementerian Kesehatan, bahwa ini adalah pil-pil yang tidak sempat tergiling dan tidak melebur. Artinya apa? Bayangkan, warga Gaza ini mereka dibiarkan kelaparan dan mereka untuk dapatkan tepung itu pun nggak mudah. Saya kasih gambarannya. Jadi perbatasan Rafah ditutup, ada belasan ribu kontainer nggak boleh masuk. Jadi mereka hanya boleh masuk menggunakan jalur distribusi Amerika dan Israel. Mereka membangun satu titik distribusi di wilayah selatan, di wilayah Rafah, di mana warga Gaza kalau mau ke situ dia harus bangun jam 2 pagi, kemudian berjalan 12 km. Jalan kaki bolak-balik, dan di tengah jalan itu mereka ditembaki. Jadi banyak kasus seorang ayah meninggalkan tendanya, menyampaikan kepada istri dan anak-anaknya, "Bapak, ayah akan mencari gandum." Tapi yang pulang bukan ayahnya, bukan gandumnya, tapi jenazah sang ayah. Lapar mereka tidak hilang, haus tidak hilang, tapi duka mereka bertambah. Jadi sekali lagi, apa yang kita lihat hari ini di media-media sosial itu tidak menggambarkan bahkan 5% dari penderitaan yang dialami oleh warga Gaza sampai detik ini. Iya. Mbak Dina,
ini situasi yang sangat mengerikan diduga dilakukan oleh ada tadi ya yang Anda sebut Mas Hussein, pusat distribusi bantuan kemanusiaan backingan Israel dan Amerika Serikat. Bahkan mencampurkan narkoba ke kantong tepung yang dibagikan ke warga Gaza. Trump sesumbar, di satu sisi sesumbar gencatan senjata karena situasi yang mengerikan di Gaza. Padahal diduga berkontribusi pada situasi yang mengerikan itu. Ini kan seolah kontradiktif bahkan manipulatif Anda sebut, Mbak Dina. Iya, emang kadang kehabisan kata-kata ya untuk menceritakan atau membahas soal ini. Ya, kalau saya ingin menambahkan sedikit, kenapa sih ini rezim Zionis ini sampai mencampurkan narkotika itu? Ini sebenarnya pola yang sama yang dilakukan oleh para penjajah di era-era yang lampau. Misalnya dulu Inggris dan China dulu ketika ketika Inggris menduduki China juga itu ada menyebarluaskan opium. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melemahkan resistensi orang-orang supaya orang-orang Palestina akhirnya addicted dan akhirnya tidak mau berjuang lagi. Nah, sekarang kan posisinya jadi sulit ya. Mereka lapar. Nah, sulit mengatakan jangan dimakan tepung itu kan gitu ya. Dengan cara apa? Ketika anak-anaknya lapar terus nggak boleh dimakan karena tapi nanti ini di dalam tepungnya ada sesuatu yang membuat mereka bukan hanya addicted tapi juga otak juga akan terpengaruh juga ada kerusakan otak dan lain-lain, sehingga kita bisa dari sini kita bisa melihat bahwa Trump itu sebenarnya bukan orang yang baik ya, tadi betul-betul jahat gitu, apa ya kata-kata yang bisa dipakai. Jadi apapun yang dia katakan gitu itu sebenarnya punya niat jahat. Pada akhirnya kan seperti itu. Dulu Trump mengatakan, oh ini Gaza itu sudah tidak layak ditempati, kasihan sekali orang Gaza, saya akan memindahkan orang Gaza. Nah, seolah-olah bersimpati, tapi dia ingin mengosongkan Gaza. Dia ingin membangun Gaza, tapi maksudnya orang Gaza keluar, tapi dia akan bangun bersama Israel. Sekarang juga mengatakan, ini Gaza, orang-orang Gaza sudah sangat menderita, saya akan upayakan gencatan senjata. Motifnya pasti bukan motif untuk kebaikan orang Gaza, gitu ya. Dan ini bukan hanya Trump, presiden-presiden Amerika sebelumnya juga seperti itu. Ini pola yang berulang terus, hanya Trump beda gaya sedikit, gitu ya. Tapi tujuannya sama, kepentingan nasional Amerika itu selalu disamakan dengan kepentingan nasional Israel. Itu doktrin kebijakan luar negeri Amerika Serikat, itu memang demikian. Jadi makanya dalam kampanye presiden atau dalam pidato-pidato mereka itu mengatakan keamanan nasionalnya Israel itu keamanan kami juga. Nilainya Israel itu nilai kami juga. Nah, itu yang mereka sampaikan. Sehingga kalau kita bicara soal gencatan senjata, soal mediasi, itu butuh mediator kan. Yeah. Tapi kalau mediatornya orang seperti Trump atau Presiden Amerika Serikat yang dulu juga sudah terbukti tidak adil dalam negosiasi, dalam mediasi, selalu memberikan tekanan kepada orang Palestina dan justru malah memberikan konsesinya justru yang lebih besar kepada orang Israel. Jadi kalaupun ada gencatan senjata, itu hanya jeda. Kemungkinan seperti yang terjadi sebelumnya di bulan Maret, kan hanya jeda. Begitu Sandra sudah keluar, beberapa orang akhirnya dibom lagi. Nah, itu yang saya pikir saya pesimis dengan situasi ini, karena yang dibutuhkan sekarang bukan gencatan senjata, tapi berhenti gitu ya. Berhentinya serangan Israel di Gaza. Israel harus bisa ditekan untuk betul-betul keluar dari Gaza dan juga keluar dari tepi barat. Dan itu kan sudah ditetapkan ya vonisnya oleh ICJ di 2024. Mahkamah Internasional sudah menetapkan bahwa Israel harus keluar dari tepi barat, harus keluar dari Gaza. Karena itu melanggar hukum internasional dan Israel harus mengganti rugi semua kerugian yang dialami oleh orang Palestina selama ini. Itu yang harusnya dicapai gitu ya. Kalau gencatan senjata ya mungkin hanya sementara saja dan itu hanya memberi jeda buat Israel untuk kembali menyerang. Iya, Anda sebut ini motifnya bukan kebaikan, hanya memberikan jeda, bahkan bisa jadi nanti bisa menyerang lagi kalau sudah muncul lagi, terisi lagi amunisinya. Nah, dengan motif yang bukan berdasarkan kebaikan, Mas Hussein, apakah mediasi dari Amerika Serikat masih layak dipercaya? Apalagi tadi Anda menduga Trump sedang melindungi Netanyahu dari peradilan korupsi di Israel. Ya. Sejak awal memang baik itu Israel maupun Amerika tidak pernah bisa dipercaya. Ya, dan saya sejak 2011 saya tinggal di Gaza, saya merasakan langsung berbagai agresi Israel ke Gaza, dan memang
ujungnya selalu memiliki konsep atau template yang sama, yaitu ceasefire. Dan selalu ceasefire itu selalu dilanggar oleh Israel. Tahun 2012 misalnya perang selama 7 hari, lalu 2 tahun berselang 2014 Israel menggempur Gaza sampai 50 hari. Berhenti lagi ceasefire atau gencatan senjata, 2021 diserang lagi. Nah, memang dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa selama tidak ada satu gerakan yang nyata, ya, yang masif dari dunia internasional, tidak hanya Amerika. Kalau Amerika jelas dia bukan seorang mediator yang kompeten, karena dia mediator yang tidak independen dan tidak netral. Dia itu kan berdiri di pihak Israel gitu kan. Maka dari itu saya merasa ke depannya ini civil society itu harus ikut mengambil peran dalam menjadi pengawas di situ. Ya, civil society. Dan hari ini momennya pas. Ketika dunia sudah mulai terbuka matanya, banyak sekali itu orang-orang Barat yang tadinya mereka mendukung Zionis, tapi melihat genosida selama 20 bulan ini, mereka berubah 180 derajat. Nah, ini bisa kita gunakan, kita buat gerakan civil society Indonesia, kemudian negara-negara ASEAN, Asia, untuk masing-masing kita mengontrol, mengawasi pemerintahnya, agar pemerintah-pemerintah kita ini juga menjadi pengawas utama gencatan senjata ini, ya, atau gencatan senjata dalam long term, ya, long term ceasefire seperti itu yang kita butuhkan. Dan narasi-narasi yang diupayakan oleh para pejuang Gaza itu harus terus kita sampaikan. Narasi-narasi itu, 1, penarikan mundur semua tentara Israel. 2, pengangkatan genosida, pencabutan blokade, pembukaan perbatasan. Kemudian 3, pembebasan seluruh sandera Palestina dari penjara-penjara Israel. Ya. Dan keempat, rekonstruksi Gaza. Nah, ini kan 4 tuntutan warga Gaza yang harusnya kita sebagai civil society terus menyuarakan ini. Kita bertemu dengan pihak pemerintah kita berkonsolidasi dengan para aktivis-aktivis, terus agar apa? Agar kita tidak lupa, agar masyarakat tidak lupa bahwa cara kita mengadvokasi mereka itu adalah dengan memahami tuntutan-tuntutan itu, gitu kan. Dan ini kita kalau perlu kita buat piagam yang memang resmi dan sifatnya itu bisa kita pantau terus, agar kita sekali lagi kita tidak mau hanya menangisi tragedi ini, kita mau menjadi bagian dalam solusi ini dan kita menjadi pengawas setelah solusi itu tercapai. Seperti itu. Ya, nanti kita akan bahas lagi apa sebetulnya hambatan-hambatan perdamaian di Gaza, termasuk juga tadi Israel yang berulang kali ya melanggar ceasefire atau gencatan senjata, dan bagaimana gencatan senjata ini bukan hanya menjadi formalitas saja ya. Nanti kita akan bahas lagi, pemirsa tetaplah bersama kami di Top Issue.